Saudara-saudara yang terkasih, senang bertemu kembali di dalam program Sapaan Gembala. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di dalam surga, pada saat ini kami mau kembali belajar dari firman Tuhan. Karena itu Tuhan, bentuklah kami seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan dari kitab Yunus pasal 2 ayat 1 sampai 10. Yunus 2 ayat 1 sampai 10 saya bacakan bagi kita semua. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu. Katanya, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak, dan Kau dengarkan suaraku. Telah Kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan. Lalu aku terangkum oleh arus air. Segala gelora dan gelombang-Mu melingkupi aku. Dan aku berkata, telah terusir aku dari hadapan mata-Mu. Mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? Segala air telah mengepung aku, mengancam nyawaku. Samudra raya merangkum aku. Lumut lautan membelit kepalaku di dasar gunung-gunung. Aku tenggelam ke dasar bumi. Pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Ketika itulah Engkau menaikkan nyawaku dari dalam liang kubur, ya Tuhan Allahku. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu, ke dalam bait-Mu yang kudus. Mereka yang berpegang teguh pada berhala kesia-siaan, merekalah yang meninggalkan Dia, yang mengasihi mereka dengan setia. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunazarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, doa Yunus ini sungguh menarik. Kenapa? Karena dia berdoa di dalam perut ikan. Sementara itu, kalau kita bandingkan dengan kondisi dia sebelum dia berada di dalam perut ikan, kita tahu Yunus itu berupaya kabur dari perintah Tuhan, karena Tuhan memerintahkan dia untuk memberitakan berita pertobatan kepada penduduk di kota Niniwe. Tapi Yunus kabur. Dalam pelariannya menaiki kapal, maka terjadilah badai. Dan kalau kita perhatikan Bapak Ibu Saudara, sebenarnya di dalam pasal 1 kita bisa melihat bahwa Yunus sadar betul bahwa dirinya lah yang menyebabkan badai itu. Karena dia tahu bahwa dia telah menentang, dia telah mengabaikan perintah Tuhan sehingga dia mengalami badai itu. Tetapi yang menarik Bapak Ibu Saudara, ketika dia mengalami badai itu, ternyata Yunus justru memilih untuk turun ke bagian bawah kapal dan tidur. Dia tidak berupaya berdoa, dia tidak berupaya meminta pertolongan Tuhan. Bahkan ketika awak kapal datang dan dia mengakui bahwa badai itu karena dirinya, dia mempersilahkan awak kapal itu untuk membuang dirinya ke laut. Nah Bapak Ibu Saudara, mungkin saat itu Yunus berpikir bahwa dia masih punya kesempatan. Walaupun dia dibuang ke laut, mungkin dia bisa entah bagaimana terdampar di daratan, atau mungkin dia bisa diselamatkan oleh kapal lain. Mungkin itu yang dia pikir. Tapi ternyata Bapak Ibu Saudara, seekor ikan besar atas perintah Tuhan memakan Yunus. Dan saat itulah ketika Yunus berada di dalam perut ikan, barulah Yunus berdoa. Di dalam perut ikan itu Bapak Ibu Saudara, di situ kemudian Yunus menyadari bahwa dia berada dalam kondisi di mana dia hampir tidak memiliki kesempatan lagi untuk selamat. Kalau kita perhatikan di ayat yang ke-6 di dalam doa Yunus ini Bapak Ibu Saudara ya, dia mengatakan bahwa, menggambarkan bahwa dirinya itu seperti sudah mati. Dia dalam kondisi yang sama aja udah mati begitu ya, karena berada di dalam perut ikan. Karena itulah Engkau naikkan nyawaku dari dalam liang kubur, ya Tuhan Allahku. Nah Bapak Ibu Saudara, bahkan Yunus dalam doanya mengatakan juga bahwa ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan, di ayat yang ke-7. Jadi dengan kata lain, ketika dia merasa tidak lagi ada jalan keluar,
ketika dia merasa bahwa tidak lagi ada pilihan yang bisa dia lakukan, barulah dia teringat pada Tuhan dan barulah dia berdoa pada Tuhan. Dan kalau kita perhatikan secara keseluruhan, doa Yunus ini seperti doa yang berupaya merayu Tuhan untuk menolong dia, menyelamatkan dia dari kondisi tersebut. Bahkan beberapa penafsir Bapak Ibu Saudara mengatakan bahwa doa Yunus ini adalah sebuah doa yang memuakkan sekali, karena dia hanya meminta pertolongan Tuhan ketika dia tidak punya pilihan lain. Dia berusaha merayu Tuhan. Saking memuakkannya doa Yunus ini, menurut beberapa penafsir, sampai-sampai sang ikan besar itu memuntahkan dia, begitu ya. Saking membuat muaknya doa Yunus. Tetapi terlepas dari itu Bapak Ibu Saudara, apa yang Yunus lakukan ini menjadi sebuah kritik sebenarnya bagi kita. Kapankah kita datang pada Tuhan? Kapankah kita meminta pertolongan Tuhan? Kapan kita mengandalkan Tuhan? Apakah Tuhan menjadi satu-satunya andalan kita dan menjadi satu-satunya jalan yang kita yakini sebagai jalan keluar atas setiap masalah kita? Atau jangan-jangan kita seperti Yunus, ketika kita tidak lagi menghadapi, tidak lagi memiliki pilihan lain, ketika tidak lagi ada jalan keluar yang bisa kita temukan, atau dengan kata lain, ketika udah mentok, barulah kita datang pada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan hari ini mau mengingatkan kepada kita, jangan tunggu mentok. Jangan tunggu sampai tidak ada pilihan lain, karena Tuhan itu bukan opsi terakhir. Sebaliknya, Tuhan adalah satu-satunya andalan kita. Seharusnya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di dalam setiap situasi tidak harus menunggu kita punya masalah, maka kita seharusnya selalu berserah, selalu berpegang hanya kepada Tuhan. Karena itu, mari kita menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya andalan. Jangan tunggu mentok, baru datang kepada Tuhan. Tuhan menolong kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di dalam surga, pada saat ini bentuklah kami agar kami mau menjadi orang yang terus mengandalkan Tuhan. Tolonglah kami Tuhan di dalam segala situasi, sebab kami sungguh mau hanya berserah kepadamu saja. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.